dari kelas 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data. Dalam era digital saat ini, informasi adalah aset yang paling berharga. Setiap detik, jutaan data dapat dihasilkan dan disimpan dalam berbagai sistem di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa mengelola semua data ini dengan efektif dan efisien? Jawabannya adalah melalui konsep basis data. Basis data memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang terstruktur, lalu mengurangi kekacauan dan memastikan informasi tetap terjaga aman serta mudah diakses. Basis data adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan cara yang lebih efisien. Sistem basis data biasanya dikelola oleh Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. DBMS juga berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan data, yang memungkinkan memanipulasi dan mengambil informasi dengan mudah. Dalam basis data, informasi disimpan dalam tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Setiap kolom mewakili atribut tertentu, sedangkan setiap baris adalah rekaman atau entry data. Dengan struktur ini, basis data memungkinkan pencarian, penyortiran, dan manipulasi data dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode penyimpanan tradisional. Sebelum konsep basis data berkembang, banyak organisasi yang menyimpan informasi mereka dalam bentuk file. Dalam bentuk file-file terpisah yang tidak terintegrasi. Metode ini dikenal juga dengan pemrosesan file tradisional. Meskipun metode ini pernah menjadi standar, dia memiliki lebih banyak kelemahan. Salah satunya adalah redundansi data, yaitu penyimpanan informasi yang sama di berbagai tempat sehingga menyebabkan pemborosan ruang dan inkonsistensi. Selain itu, ada ketergantungan data, di mana perubahan pada satu file dapat berdampak negatif pada program lain yang bergantung pada file tersebut. Selain itu, keamanan dalam pemrosesan file tradisional cenderung lebih rendah karena data tersebar di berbagai tempat tanpa kontrol akses yang memadai. Sebagai solusi atas tantangan ini, pendekatan basis data mulai diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam pengelolaan data. Pendekatan basis data mengatasi kelemahan pemrosesan file tradisional dengan memperkenalkan sistem yang lebih terstruktur dan terorganisir. Salah satu manfaat utamanya adalah reduksi redundansi data, sehingga tidak terjadi penyimpanan yang berulang di tempat yang berbeda. Basis data juga memastikan integritas dan konsistensi dengan menerapkan aturan validasi yang membantu menjaga keakuratan informasi. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses data dengan lebih mudah menggunakan SQL atau Structured Query Language yang memungkinkan pemrosesan informasi lebih cepat dan efisien. Keamanan pun lebih terjamin karena DBMS memiliki fitur kontrol akses yang membatasi siapa saja yang dapat mengakses atau mengubah data. Dengan fleksibilitasnya, pendekatan basis data sangat berguna dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Meskipun basis data menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah biaya implementasi yang tinggi karena organisasi harus berinvestasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan staf untuk mengelola sistem. Selain itu juga kompleksitas sistem membuat manajemen basis data memerlukan tenaga ahli yang memahami teknologi DBMS. Basis data juga rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan dan pencurian data, sehingga diperlukan langkah-langkah perlindungan yang ketat. Jika sistem mengalami kegagalan, data bisa menjadi tidak dapat diakses, mengganggu operasional bisnis, dan menghambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan pemeliharaan yang baik sangat penting dalam pengolahan basis data. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih.